Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tausiah singkat yang berjudul Tips Mengatasi Kegalauan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudara-saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya, hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah. Ia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi mid dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada kita yang terlalu menginginkan dan mengharapkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Teman-teman yang berbahagia, ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatwa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya diakibatkan daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh sekali, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya diakibatkan daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka perbanyakkanlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insya-Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Teman-teman yang berbahagia, ada 4 poin yang bisa kita lakukan ketika kita galau. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat untuk hati yang galau kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi lebih tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, memperbanyak baca Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh. Sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala penyembuh apa yang ada di dalam hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga, perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak akan mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima. Dan kita berusaha untuk ridha menerimanya. Yang keempat dan yang terakhir, jika galau, adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, maka sebaiknya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritakan semua keresahan di dalam hati kita. Kita ungkapkan semua permasalahan di dalam hidup kita. Yakinlah Allah Maha mendengar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Sebagaimana Nabi Ya'qub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Yusuf ayat 86. Maka sebaik-baiknya tempat mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.